Majapahit dalam kurun waktu antara tahun 1309 sampai 1328 Masehi, situasi di dalam negeri Majapahit diketahui penuh pergolakan dan diwarnai banyak pemberontakan. Diduga pemberontakan ini dipicu oleh ketidaksenangan sejumlah petinggi Majapahit karena rajanya keturunan Melayu. Jayanegara adalah raja kedua Majapahit, anak Raden Wijaya dan istrinya dari tanah Melayu, yang bernama Darapetak. Sejarah kerajaan Majapahit mencatat pada tahun 1319 Masehi, Rakuti bersama para Dharmaputra lainnya yaitu Ratanca, Rabanyak, Rayuyu, Rapangsa, dan Rawedeng berhasil menguasai kerajaan Majapahit dengan menggulingkan Prabu Jayanegara. Beruntung Prabu Jayanegara berhasil diselamatkan oleh pasukan Bayangkara yang dipimpin oleh Gajah Mada. Dharmaputra sendiri sebelumnya merupakan pegawai khusus pengawal raja yang dibentuk oleh Raden Wijaya, raja pertama Majapahit. Dharmaputra merupakan pejabat kesayangan sang raja. Dari ketujuh Dharmaputra yang diangkat, semuanya mempunyai jasa dan keahliannya masing-masing. Seperti Ratanca diangkat menjadi Dharmaputra karena dia berhasil menyembuhkan penyakit mematikan yang diderita raja. Rakuti diangkat menjadi Dharmaputra karena cakap dalam kemiliteran. Begitupun dengan yang lainnya, mempunyai keahlian dan jasanya masing-masing. Sebenarnya Dharmaputra ini berjumlah 7 orang, termasuk Rasemi. Namun Rasemi telah gugur terlebih dahulu bersama Mahapatih Nambi yang pada tahun 1316 Masehi dituduh memberontak. Dari berbagai referensi latar belakang pemberontakan Rakuti terjadi karena adanya ketidakpuasan atas kepemimpinan Prabu Jayanegara sebagai raja yang dinilai tidak becus, terlalu lemah, pelin-pelan, mudah termakan hasutan, dan otoriter. Inilah juga sebenarnya yang menyebabkan munculnya berbagai pemberontakan yang pernah terjadi sebelumnya. Gesekan Dharmaputra dengan pemerintah Majapahit dimulai dari peristiwa pembunuhan Patih Nambi. Pada tahun 1316 Masehi, ayah Patih Nambi yang bernama Pranaraja meninggal dunia di daerah Lumajang. Salah satu anggota Dharmaputra yaitu Rasemi ikut dalam rombongan pelayat dari Majapahit. Kemudian terjadi peristiwa tragis di mana Nambi difitnah melakukan pemberontakan oleh Dyah Halayuda. Karena percaya dengan Dyah Halayuda, Raja Jayanegara kemudian menghukum Nambi. Saat pasukan Majapahit datang menyerang, Rasemi masih berada di Lumajang bersama anggota rombongan lainnya. Mau tidak mau ia pun bergabung membela Nambi. Akhirnya Nambi dikisahkan terbunuh beserta seluruh pendukungnya, termasuk Rasemi, yang pada akhirnya pasukan Majapahit berhasil meluluhlantakkan Lumajang. Setelah peristiwa terbunuhnya Rasemi, keenam anggota Dharmaputra yang masih hidup menyimpan dendam terhadap Jayanegara, tanpa mengetahui bahwa yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut adalah Mahapati Dyah Halayuda. Amat dimaklumi sebab di antara ketujuh anggota Dharmaputra terdapat ikatan batin satu sama lainnya. Terlebih-lebih pada waktu itu roda pemerintahan Majapahit dijalankan tidak becus semenjak Jayanegara memerintah. Kepemimpinan Prabu Jayanegara yang lemah ternyata menimbulkan benih-benih ketidaksukaan, perpecahan, penuh intrik, konflik, fitnah dan hasutan, serta ambisi kepentingan pribadi di antara pejabat dan kerabat kerajaan Majapahit. Rakuti dan para Dharmaputra yang mengamati dan membaca keadaan ini dengan sesama menyadari bahwa telah terjadi kebobrokan sistem pemerintahan di internal kerajaan Majapahit. Sehingga Rakuti melihat kesempatan bahwa ada celah terbuka lebar yang bisa dimanfaatkan untuk menggulingkan Prabu Jayanegara. Pada akhirnya Rakuti pun memainkan strategi hasutan untuk dapat mempengaruhi pejabat-pejabat Majapahit agar mau berpihak kepadanya. Ternyata bukan omong kosong, Rakuti rupanya berhasil.
Bersama beberapa pejabat Majapahit termasuk Mahapati, sang sengkuninya Majapahit, Rangkuti berhasil mencapai kesepakatan bersama untuk bersekongkol menggulingkan kekuasaan Prabu Jayanegara dari tahta Majapahit. Bahkan beberapa pejabat yang berada di pihaknya memiliki wewenang memimpin dua kelompok prajurit Majapahit dalam jumlah yang sangat besar. Lebih dari separuh kekuatan pasukan Majapahit berada di pihak Rakuti. Strategi yang telah disusun sedemikian rupa pada akhirnya membuat peperangan terjadi. Rakuti bersama kawan-kawan dan pasukannya memimpin pertempuran menggempur Majapahit. Pertempuran yang memancarkan aroma bau amis, banjir darah menggenangi tanah, teriakan kesakitan berpadu dengan bunyi senjata yang saling bersaut, hingga lolongan menjemput kematian terdengar di area pertempuran. Majapahit semakin terdesak, dan akhirnya harus menerima kenyataan pahit, tidak mampu menahan gempuran Rakuti dan pasukannya. Rakuti menang dan berhasil menduduki tahta Majapahit. Kemudian Rakuti dengan gegabah mengangkat diri sebagai Raja Majapahit. Terang saja hal ini membuat pecah para pemberontak yang dipimpinnya, sebab mereka memberontak bukan untuk melawan negara, tapi bertujuan untuk menggulingkan Jayanegara, untuk kemudian pemerintahan selanjutnya akan diserahkan kepada keturunan pendiri Majapahit yang lain, bukan malah merajakan Rakuti. Rakuti menobatkan diri sebagai Raja Majapahit dengan gelar Sri Maharaja Agung Batara Prabu Kuti Wisnumurti. Sementara itu, pimpinan pasukan Bayangkara Gajah Mada bersama pasukannya berhasil mengungsikan Prabu Jayanegara ke daerah Badander. Dalam tempat persembunyiannya, Gajah Mada menjaga betul rajanya dari ancaman pembunuhan pasukan Rakuti. Selain itu, ia juga kadang memasuki ibu kota kerajaan guna memata-matai perkembangan terkini dalam ibu kota. Operasi senyap dilakukan oleh Gajah Mada mengumpulkan sisa-sisa pejabat dan pasukan yang masih setia kepada Majapahit. Selain itu, strategi perang gerilya juga dilancarkan untuk mengusik ketenangan kekuasaan Raja Rakuti. Dalam perkembangannya, kepemimpinan Rakuti mencapai antiklimaks. Ternyata Rakuti justru semakin merusak tatanan Majapahit. Tindak tanduknya justru lebih otoriter dan lebih kejam, sehingga rakyat Majapahit dibuat menderita. Kondisi ini justru menimbulkan api dalam sekam. Para pejabat Majapahit yang sebelumnya memihak kepada Rakuti mulai antipati dan tidak menyukai kepemimpinan Rakuti. Mendapati sebagian besar pejabat kerajaan tidak setuju dengan dirajakannya Rakuti, Gajah Mada memanfaatkan suasana. Ia mempengaruhi pejabat-pejabat tinggi tersebut guna untuk menggulingkan Rakuti dari tahta, sambil menjanjikan bahwa nantinya Raja Jayanegara akan berubah dalam memerintah selepas disingkirkannya Rakuti dari singgasana. Mereka pun setuju dengan usulan Gajah Mada. Setelah rencana penyusunan penggulingan Rakuti direncanakan dengan matang, pasukan Gajah Mada kemudian menggempur istana, dibantu oleh orang-orang dalam istana yang tidak setuju dengan Rakuti. Dalam peristiwa ini terjadi duel antara Gajah Mada dengan para Dharmaputra, yaitu Rapangsa, Rawedeng, Rayuyu, dan Rabanyak. Keempatnya dengan mudah dapat dibunuh oleh Gajah Mada. Sampai-sampai terjadi pertarungan yang sengit di antara Gajah Mada dan Rakuti. Rakuti yang berpengalaman dalam bidang militer sempat unggul, tetapi dengan kegigihannya Gajah Mada bisa balik mendesak dan lalu menewaskan Rakuti. Selepas kejadian itu, kemudian Gajah Mada membersihkan istana dari pendukung Rakuti yang masih tersisa, termasuk menghukum mati Mahapati Dyahalayuda. Baru kemudian setelah itu Raja Jayanegara kembali dipulangkan ke istana, dan mulai setelah itu Majapahit kembali aman terkendali. Dari Dharmaputra yang tewas terbunuh hanya tersisa Ratanca, karena Ratanca tidak melakukan perlawanan dan menyerahkan diri.
karena sebagai dokter istana, Ratanca sebenarnya kurang menyukai politik kerajaan. Kemudian atas jasa Gajah Mada menumpas pemberontakan Rakuti, oleh Jayanegara Gajah Mada diangkat menjadi patih di Kahuripan.